Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ayu. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat senyawa alkana. Oke. Semua hidrokarbon itu merupakan senyawa nonpolar sehingga dia tidak larut dalam air, karena air itu senyawa polar ya, berarti hidrokarbon nggak larut dalam air. Jadi senyawa polar akan larut pada pelarut polar, senyawa nonpolar akan larut pada senyawa nonpolar. Hidrokarbon itu biasanya larut pada pelarut CCl4. Kemudian sifat yang kedua yaitu makin banyak atom karbon, titik didih makin tinggi. Ya, jadi semakin banyak atom karbon, titik didihnya akan semakin tinggi. Untuk hidrokarbon yang berisomer, artinya jumlah atom karbonnya sama banyaknya ya, rumus molekulnya sama ya. Titik didih makin tinggi apabila rantai C-nya makin panjang. Jadi makin panjang dia semakin besar titik didihnya. Coba perhatikan tabel di sini. N-butana dan N-pentana ya. N-butana dan N-pentana, yang butana punya C4, yang pentana punya C5. Ternyata titik didihnya jauh lebih besar dibandingkan dengan N-butana. Makanya ini tadi ya, makin banyak atom C makin tinggi titik didihnya. Sedangkan untuk yang berisomer, ini N-butana dan isobutana, ini kan dia berisomer ya. Nah, ada cabangnya, yang satu ada cabang, yang satunya enggak. Yang N-butana enggak ada, yang isobutana ada cabangnya. Nah, ada cabang itu menyebabkan titik didihnya semakin rendah gitu. Nih, yang N-pentana dan isobutana juga sama. Jadi yang lurus sama yang punya cabang, ternyata yang lurus titik didihnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang punya cabang. Makanya yang ada cabangnya menyebabkan titik didihnya, jadi kalau banyak cabang itu titik didihnya semakin kecil. Oke, begitu juga dengan titik lalehnya ya. Yang selanjutnya, yang sifat yang ketiga adalah pada senyawa alkana terjadi reaksi oksidasi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi. Yang dibahas ini yang pertama adalah reaksi substitusi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Reaksi substitusi itu pertukaran. Jadi salah satu atom H-nya akan ditukar nih. Atom H pada alkana akan ditukar oleh atom halogen. Atom halogen siapa saja? Halogen itu golongan 7A ya. Fernando selalu berimajinasi Ina amat tinggi, F, Cl, Br, dan I. Oke. Contoh reaksi substitusi, misalnya ada senyawa propana direaksikan dengan Br2 atau bromin. Nah, terjadi reaksi substitusi. Jadi satu atom H di sini ya, ataupun yang sebelah sini itu nanti akan ditukar dengan Br. Jadi di sini kan itu kan ada Br2, Br sama Br gini ya. Aduh, jelek banget tulisannya, maaf ya. Nah, satu atom H-nya ini akan ditukar nih. Misal nih hanya ini lepas satu, ini lepas, nanti ditukar sama Br ya. Nanti hanya yang terlepas ini berikatan sama Br yang satunya, sama yang ini. Jadinya nih ada dua senyawa yang bisa dihasilkan. Bisa ini satu bromopropana, berarti yang ditukar yang C sebelah sini ya, kanan sini ya. Kalau yang ini yang di tengah. Nah, hasilnya yang lebih banyak adalah hasil mayornya ini, yang 2 bromopropana. Jadi 2 bromo, berarti bromonya terikat pada C nomor 2, maka namanya 2 bromo propana dan HBr. Jadi substitusi ini tadi, salah satu atom H-nya akan ditukar dengan atom halogen. Jadi satu aja ya yang ditukar. Gitu. Sifat senyawa alkana yang selanjutnya adalah alkana dapat mengalami oksidasi dengan gas oksigen. Nah, reaksi ini
akan menghasilkan energi. Itulah sebabnya alkana itu biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Ibu kasih contoh nih, reaksi oksidasi dari C3H8 itu apa nak? C3H8 itu termasuk senyawa alkana ya, namanya apa? C3 propana. Propana di sini direaksikan dengan oksigen. Oh ya, reaksi oksidasi itu bisa mengalami pembakaran sempurna ataupun tak sempurna. Kalau sempurna hasilnya adalah CO2 dan H2O. Tapi kalau tak sempurna hasilnya adalah gas CO. Ya. Jangan lupa kalau ada reaksi harus disetarakan. Masih ingat cara menyetarakan reaksi? Kayak dulu waktu kelas 10 ya. Di sini C-nya 3. Di sini juga harus 3. Oke, kemudian hanya ada 8. Berarti di sini dikasih koefisien 4 di depan H2O. Terus tinggal dihitung O-nya deh. Di sini O-nya ada 6 ditambah 4. Berarti 10 ya. Makanya di sini kasih koefisien di nanti yang ini juga sama. Oke, reaksi yang sifat yang keenam adalah reaksi eliminasi. Eliminasi adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon yang lebih sederhana. Atau bisa juga reaksi eliminasi itu tuh mengubah dari ikatan tunggal jadi ikatan rangkap. Gitu. Ini tunggal ya, terus jadi ikatan rangkap. Jadi ini tuh satu atom hanya lepas, jadi salah satu atom hanya lepas, ini juga satu atom hanya lepas ya, maka jadinya H2O ya. Nah ini kan berarti kurang satu tangan, ini lepas H, ini lepas H, berarti masih kurang satu tangan, nanti dia membentuk ikatan rangkap 2, jadinya ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat senyawa alkena. Sifat fisiknya, titik leleh dan titik didih alkena itu sama dengan alkana. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, titik didih dan titik lelehnya juga semakin besar. Nah, kalau reaksi alkena itu jauh lebih reaktif daripada alkana karena dia punya apa? Karena dia punya ikatan rangkap itu tadi. Reaksi-reaksi pada alkena itu ada apa saja? Yang pertama adalah reaksi adisi atau penjenuhan. Reaksi adisi itu merupakan reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi kayak pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi dari tadinya rangkap 2 ya jadi tunggal gitu. Nah, zat-zat apa saja sih yang dapat mengadisi alkena? Yang pertama adalah gas hidrogen. Jadi misalkan di sini ada contoh etena. Etena direaksikan dengan H2. Nah, ikatan rangkapnya ini nanti akan putus ya. Jadi hanya ini nanti masuk satu ke sini ya. Sama yang satunya juga masuk ke sini. Ikatan rangkapnya jadi putus. Ya, makanya jadinya tadi ya hanya 2 di kiri, hanya 2 ketambahan satu di sini jadinya hanya 3, kemudian yang ini juga sama ketambahan lagi 1 jadinya tanah. Jadi kalau adisi itu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, selain gas hidrogen, adisi itu bisa dilakukan dengan gas halogen. Sama kayak kemarin saya tadi, halogen itu golongan 7A. Fernando selalu berimajinasi indah. FClBrI. Oke, di sini contohnya adalah propena. Propena direaksikan dengan Br2. Nah, sama kayak tadi, Br-nya masuk satu ke sini, yang satunya ke sebelah sini. Jadi titik beratnya adalah pada ikatan rangkapnya ya. Nah, jadi lihatnya di sini, kalau ikatan rangkapnya di nomor 1 sini berarti hanya ke nomor C nomor 1, kok hanya BR-nya ke C nomor 1, kemudian BR yang satunya ke C nomor 2. Nah, nanti ikatan rangkapnya putus, jadinya ini. Namanya apa? BR terikat pada C nomor 1. Oh, di sini juga ada BR terikat nomor 2. Artinya namanya adalah 1,2 di bromo. Jadi BR itu kalau jadi cabang namanya bromo ya. Nanti kalau I jadinya iodo gitu, kalau F jadinya fluoro gitu. Kemudian ini C-nya 3 berarti propana. Oke, berarti hasilnya adalah ini 1,2 di bromopropana. Nah, adisi selain menggunakan gas hidrogen dan gas halogen, ada adisi dengan asam halida. Asam halida itu ada HCl, ada HBr, ada HF, dan ada HI.
Nah, pada senyawa alkena ini, kalau dia diadisi dengan asam halida, berlaku aturan Markov-Nikov. Apa sih aturan Markov-Nikov itu? Yaitu atom H dari asam halida akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang memiliki atom H lebih banyak. Atau bisa juga gampangnya gini, nak, aturan Markov-Nikov itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maksudnya apa? Kaya makin kaya, dia semakin kaya. Kalau miskin, nanti dia semakin miskin. Maksudnya apa? Yang kaya akan atom H akan semakin kaya atom H, yang miskin atom H akan semakin miskin. Nah, jadi kan di sini ada propena direaksikan dengan HCl. Nah, ini kan ada atom H dan ada atom Cl. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan sama H2, berarti kan atomnya H sama H. Terus sama misal tadi Br2. Br2 itu kan berarti atomnya Br sama Br, ya udah, satu di kiri dan satu di kanan, adil gitu kan, sama. Nah, kalau ini HCl kan ada dua atom yang berbeda, ada H dan ada Cl. Nah, bagaimana sih? Nah, ini tadi berlaku aturan Markov-Nikov ini tadi. Atom H-nya akan terikat pada C yang kaya akan atom H. Ya, sini hanya ada dua. Ya, ini ada atom H sebanyak dua. Kalau ini ada atom H sebanyak satu, maka hanya akan ke C yang mengikat atom H yang lebih banyak. Baru kemudian yang Cl akan ke yang punya H sedikit. Gitu. Bisa dipahami? Jadi, yang kaya atom H akan semakin kaya, makanya hanya ke sini. Kemudian yang miskin atom H akan semakin miskin. Jadi Cl-nya yang akan ke sini, yang ke C nomor 2. Jadinya ini CH3 tambahan H1 tadi. Kemudian Cl-nya terikat pada C nomor 2. Namanya apa? Sama sih kayak tadi. Ya, ada Cl, cabang Cl terikat pada C nomor 2, maka namanya adalah 2-chloro-propena. Oke. Nah, sama kayak reaksi ini tadi, reaksi adisi ya, nak. Yang selanjutnya adalah reaksi pembakaran, sama kayak pada alkana tadi, ya. Jadi di sini contohnya ada C24 atau etena direaksikan dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O. Ini untuk pembakaran sempurna. Kalau untuk pembakaran tidak sempurna, hasilnya gas CO dan H2O. Gitu. Nah, selain mengalami reaksi adisi dan pembakaran tadi, ada juga alkena itu mengalami reaksi polimerasi. Polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul sederhana atau monomer menjadi molekul yang lebih besar atau polimer. Jadi ini nanti akan lebih lanjut kalian pelajari pada kelas 3. Oke. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah sifat senyawa alkuna. Sifat senyawa alkuna ini sama kayak sifatnya alkina, ya. Jadi sifat fisis alkuna itu sama dengan sifat fisis alkana maupun alkena. Reaksi pada alkuna ini mirip dengan alkena, hanya berbeda kebutuhan jumlah pereaksinya aja. Alkuna itu nanti akan membutuhkan jumlah pereaksi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan alkena. Jadi gini, misal contohnya adalah etena. Kalau etena dia diadisi dengan gas hidrogen, ya. Nanti kan jadinya etana, karena kan ini rangkap 2 direaksikan dengan gas hidrogen. Ini kan rangkap 2 ya. Direaksikan dengan gas hidrogen, nanti ikatan rangkap 2-nya putus, jadinya ikatan tunggal. Nah, kalau alkuna ya, alkuna adisi dengan gas hidrogen, dia membutuhkan reaksi yang berlebih gitu loh. Jadi dia membutuhkan gas H2 yang berlebih. Artinya dia butuh 2H2 untuk memutus ikatan rangkap 3-nya. Kalau misalkan di sini baru nih alkunanya ya, etuna direaksikan dengan gas H2, karena ini cuma satu ya, berarti dari rangkap 3 jadi rangkap 2. Nah, ini perlu direaksikan dengan gas H2 lagi, baru nanti rangkap 2-nya jadi tunggal. Gitu. Makanya kalau senyawa alkuna itu membutuhkan reaksi yang berlebih baru jadi tunggal. Gitu. Oke, sekian penjelasan dari Bu Ayu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.